Kami datang pagi ini Tuhan membawa syukur kami, membawa ucapan terima kasih kami karena Kau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami mau datang bersyukur, kami mau datang memuji, kami mau datang menyembah. Ini hidup kami bawa kehadirat-Mu Yesus Tuhan kami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Ku, Allah yang memelihara-Ku selamanya. Mari pagi ini bawa ucapan syukur buat saudaraku. Dialah yang layak untuk menerima segala apa yang menjadi syukur kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan.
selalu yang menolong hidup kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sungguh baik. Oh, terima kasih, terima kasih. Sebab Tuhan
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyatakan kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Kau yang tak pernah meninggalkan kami, Kau selalu bersama kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Kau ada buat setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan biarlah Tuhan hari-hari kami dipenuhi dengan kebersamaan dengan Engkau. Terus bersama kami, terus tuntun hidup kami. Biar hidup kami boleh mengalami kemenangan, hidup kami boleh mengalami terobosan yang daripada Engkau. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami selalu bersama-sama Engkau Tuhan. Sekaliku berjalan dalam lembah kekelaman, besertaku. Sekalipun kami percaya suatu pasti hanya Engkau, kepastian bagiku. Katakan sekalipun
ku tak getar, sebab Allahku bersama kami. Tuhannya bersama kami, berjalan bersama aku akan memberi kelegaan kepadanya, kata Tuhan, saudara. Jadi apapun hari ini yang menjadi pergumulan hidupmu, apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang kau rindukan terjadi dalam hidupmu, percaya kepada Tuhan, percaya kepadanya, karena hanya Dia Allah yang dapat kita percaya, Allah yang dapat menjawab segala doa kita, menolong hidup kita. Jadi yakin, percaya penuh kepadanya, deklarasikan imanmu pagi ini kepadanya, kepada Tuhan, dan kau akan mengalami kemenangan, kau akan mengalami terobosan. Mari nyatakan lebih lagi kepada Tuhan, saudaraku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah
ini hidup kami Tuhan, ini pergumulan hidup kami bawa kepadamu. Kami percaya kelegaan, kelepasan, kebebasan, terobosan terjadi dalam hidup kami, di setiap kami yang datang kepadamu dengan doa kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan anugerah-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Engkau masih memberikan kesehatan, Engkau masih memberikan Tuhan kekuatan Tuhan bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Efrata yang saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kegiatan yang ada Tuhan ikut campur tangan Tuhan. Engkau ada di dalam setiap rencana yang gereja ini boleh adakan Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, supaya setiap kami Tuhan boleh semakin bertumbuh, semakin tertanam Tuhan, semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya setiap kami Tuhan semakin hari Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau Tuhan melalui gereja ini Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Engkau juga Tuhan. Juga Engkau Tuhan tambah-tambahkan Tuhan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Kau tambah-tambahkan Tuhan secara kuantitas juga secara kualitas Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat setiap divisi yang ada di dalam gereja ini Tuhan, dari kids mungkin Tuhan sampai lansia Tuhan, yang menolong semuanya Tuhan. Terkhusus Tuhan berdoa untuk divisi kids Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong setiap anak-anak kecil ini Tuhan, supaya setiap mereka boleh semakin hari semakin mengasihi Engkau, rindu Tuhan mengenal Engkau sedari mereka masih kecil ini Tuhan. Juga Engkau memberkati setiap para pengurus, memberkati setiap para gembala anak Tuhan yang melayani anak-anak kecil ini Tuhan. Kau memberikan hati yang terus mengasihi anak-anak, juga terlebih mengasihi Engkau, supaya Tuhan para pengurus, para GA ini Tuhan boleh Tuhan memberikan teladan yang baik bagi setiap anak-anak yang dilayani. Tuhan, Engkau memberkati supaya Engkau memberikan juga hikmat, kreativitas Tuhan yang lebih lagi Tuhan buat setiap para GA ini Tuhan, supaya terus membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik untuk anak-anak Tuhan, dengan tujuan Tuhan supaya anak-anak ini semakin mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat kebaikan Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan, doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap kami yang akan mendengar. Tuhan memberikan telinga dan hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan, supaya apa yang hari ini kami boleh dengar, boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan kami mau melakukannya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi saat pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk kembali memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dapat menguatkan kita, dan dapat menjadi pegangan hidup kita dalam perjalanan pagi hari ini maupun di hari-hari yang akan datang. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini tema firman Tuhan yaitu tentang hidup jujur atau integritas. Hidup jujur atau integritas dengan landasan firman Tuhan yaitu di dalam Kejadian 50 ayat 20. Kita akan sama-sama membacakannya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat Bapak Ibu membacakan firman Tuhan ini, tentunya Bapak Ibu yang sering membaca Alkitab atau rutin terus membaca Alkitab dalam pembacaan sepekan yang sering kita baca setiap hari firman Tuhan yang dibagikan oleh Bapak Gembala, maka kita akan mengenal akan firman Tuhan tersebut yang baru saja kita baca, yaitu kisah tentang siapa ya? Tentang Yusuf. Kembali lagi dalam tema firman Tuhan kita, yaitu hidup jujur atau integritas. Nah, lebih lengkapnya itu integritas. Apa itu integritas? Yaitu apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang keluar dalam mulut kita, apa yang kita bicarakan, dan apa yang kita lakukan itu sama, itu selaras, itu sesuai, itu sejalan. Itulah integritas. Jadi tidak ada kebohongan di dalam diri kita. Karena kita tahu bahwa manusia itu seringkali dibohongi oleh dirinya juga. Loh, kok bisa? Bisa saja. Saat Bapak Ibu berpikir tentang A, namun yang keluar di dalam mulut Bapak Ibu atau yang keluar dalam perkataan Bapak Ibu itu adalah B, maka itu bukan integritas. Jika yang Bapak Ibu katakan yaitu tentang C, namun yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari itu D atau itu B, itu bukanlah integritas. Karena tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, tidak sesuai dengan apa yang diperkatakan, dan tidak sesuai juga dengan apa yang terjadi. Integritas adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita lakukan itu sesuai. Itulah integritas atau itulah hidup jujur. Jujur terhadap diri sendiri. Kadangkala kita ini berdusta terhadap diri kita sendiri. Kok bisa? Kita mau hidup itu dikatakan orang baik, kita mau hidup itu dikatakan orang suci. Hidup kita itu bagaimana supaya dilihat orang itu baik, dan baik. Akhirnya apa? Kita dapat melakukan berbagai cara untuk menutupi kebobrokan hidup kita. Bisa dengan cara dalam berkata-kata, namun pikiran berpikir lain. Bisa dengan cara perbuatan, namun pikiran berpikir lain. Ada tujuan terselubung dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk mengelabui orang. Nah, hidup kita harus integritas, berintegritas. Jangan sampai kita gampang memperkatakan sesuatu seolah-olah kita ini sudah di atas awan dan orang lain itu di bawah jurang sana. Tahu-taunya itu hanya omong besar saja. Kita hidup mengajak orang untuk seperti kita menjaga kesehatan. Faktanya kita keluar masuk rumah sakit. Kita hidup mengajak orang untuk apa? Hidup kudus. Faktanya hidup kita ini tidak kudus. Jangan berpikir hidup kudus itu sesuatu yang besar. Harus melakukan ini maka kita akan kudus. Kuasailah diri kita yang kita bawa sehari-hari. Contoh kecil saja, apakah kita bisa menahan nafsu makan? Jangan sampai cuma menjaga makanan saja kita tidak bisa.
akhirnya apa? Yang masuk dalam tubuh kita itu bukan cuma makanan, tetapi dosa juga masuk. Kalau dosa kalau sudah masuk, tentunya kalau kita anak Tuhan, itu ada sebab akibat yang harus dikeluarkan. Saya sering ngobrol dengan istri, jangan sampai kita membawa dosa itu masuk di dalam tubuh kita. Efeknya nanti dosa itu menjadi celah, akan membuat kita menjadi apa? Sulit hidupnya. Karena apa? Akan mudah sakit. Kalau sakit-sakit ya karena demam, bukan normal, tetapi itu di mana kekuatan batas kemampuan kita untuk melakukan sesuatu, namun kita masih melakukannya, ya di situ tubuh kita lemah sehingga kita mudah sekali diserang penyakit. Namun jangan sampai sakit yang kita alami akibat dari perbuatan kita. Kita tidak bisa menahan makanan, kita tidak bisa menahan sesuatu yang masuk ke tubuh kita, sehingga apa akibatnya? Mengakibatkan kita berdosa, dan akibat dari dosa itu kita menjadi orang yang masuk dalam rumah sakit. Nah, ini hati-hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentang integritas, mengapa kita harus hidup berintegritas di dalam kehidupan ini? Tentunya Tuhan itu sayang kepada kita, umatnya. Sayang Tuhan terhadap kita itu bukan karena kita punya segalanya, bukan karena kita orang Kristen, tetapi kita haruslah menjadi orang-orang yang berintegritas. Artinya apa? Kita dapat mengenal Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, dan apa yang sudah kita kenal itu kita masukin di dalam hati, dan apa yang di dalam hati, dalam pikiran kita, kita keluarkan di dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita. Hidup kita harus selaras, sejalan dengan firman Tuhan. Dengan demikian maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas di hadapan Allah, dan Allah akan sangat mengasihi, Allah akan sangat menyayangi kita. Kalau kita melihat dalam kejadian Yusuf ini, dia adalah pribadi yang sangat disayangi oleh bapaknya. Tentu Bapak Ibu mengerti kenapa? Karena Yusuf ini adalah anak paling kecil dalam keluarganya Yakub. Anak yang datangnya itu dari istri yang sangat dicintai Yakub. Sehingga apa? Yakub sangat menyayangi Yusuf. Kalau hanya cuma alasan ini saja, maka kasih itu tidak termasuk bagian kasih dari Allah itu ada pada Yusuf. Semua orang juga akan melakukan hal yang sama seperti Yakub. Bukan saja orang Kristen, anak Tuhan, orang dunia juga. Mereka kalau mendapatkan anak dari istri yang dicintainya, mereka akan sayang. Dan kebanyakan orang tua juga akan sangat menyayangi anak bungsunya, anak yang paling kecil dalam keluarganya. Namun ada satu sisi yang membuat Allah itu sangat mengasihi, Allah itu sangat menyayangi Yusuf. Dan pastinya Yakub juga sangat menyayangi Yusuf. Apa itu yang ada dalam diri Yusuf sehingga Allah mengasihi dia, Allah menyayangi dia, dan papanya Yakub juga mengasihi, menyayangi dia? Karena Yusuf adalah pribadi yang berintegritas. Kalau seperti yang Bapak Ibu dengar yang sudah saya sampaikan, bahwa Yusuf lahir dari istri yang dicintai, Yusuf karena dalam keluarga itu Yusuf adalah anak yang paling kecil atau anak bungsu, maka semua
ciptaan, semua orang juga melakukan hal yang sama. Yakub mencintai Yusuf karena dia anaknya. Ya tentu semua ciptaan juga melakukan hal yang sama. Saya kasih contoh di sini Bapak Ibu, ini gambar pisang. Pisang yang masih kecil tentunya dia akan menempel pada pisang yang lebih besar. Ya anak pisang lah gitu. Kenapa? Karena dia akan mengambil serat-serat makanan, sari-sari kehidupan dari pisang yang besar itu. Jika pisang tersebut belum bisa mandiri, belum keluar akar-akarnya, dan pisang tersebut dipisahkan dari pisang yang besar, maka pisang tersebut akan mati. Berikutnya, ini kisah yang sangat memilukan ya. 2 ekor kijang. Kijang yang bagian kanan saya ini adalah anak dari kijang yang bagian kiri saya ini, yang mana di situ dia sedang berhadapan dengan seekor buaya. Nah, ini pernah ditayangkan di video. Jadi kijang yang kecil ini belum berpengalaman, dia melintasi sungai. Ibunya lihat dari jauh bahwa dia dalam bahaya. Akhirnya apa? Ibunya itu lari sedemikian cepat memotong jalan buaya agar apa? Anaknya itu bisa selamat. Induk daripada kijang, anak kijang ini diterkam buaya, dimakan buaya, tetapi anak kijang ini selamat. Karena apa? Karena itu adalah kasih sayang dari seekor induk kijang kepada anaknya. Ini kasih sayang yang umum. Berikutnya, ini adalah gambar singa, anak singa. Singa dikatakan bahwa binatang yang sangat buas. Namun Bapak Ibu bisa melihat anak singa ini tetap aman dalam genggaman induk singa. Induk singa ini tidak menggigit anaknya. Kenapa? Karena dia tahu ini anaknya. Dia menyayangi anaknya. Ini umum, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian juga ini gambar burung yang sedang melebarkan sayapnya guna melindungi anak-anaknya dari terjangan hujan ya. Jadi anak-anaknya terlindung dari turunnya hujan. Kenapa induk burung ini rela mau berkorban basah-basah guna melindungi anak-anaknya? Karena apa? Karena itu alami atau umum terjadi pada semua ciptaan Tuhan, bahwa induk burung ini dia menyayangi anak-anaknya. Demikian juga manusia. Manusia itu secara otomatis, secara naluri akan melindungi setiap anak-anaknya, setiap apa yang dihasilkan dalam hidupnya. Seperti ini juga yang terjadi pada Yusuf. Namun kita harus mengerti, mengetahui bahwa kalau cuma dengan kasih sayang seperti ini, maka itu kasih sayang hanyalah kasih sayang terbatas. Tidak sampai kepada kasih sayang yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kalau kita mengerti, mengetahui bahwa Yusuf ini sangat disayangi oleh papanya, sehingga dia membuat jubah yang sangat indah, pakaian yang sangat indah, melebihi pakaian daripada saudara-saudaranya. Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 37. Ini bukan saja dia menyayangi Yusuf karena dia adalah anak bungsu, anak dari istri yang dicintainya, tetapi ada sesuatu yang lain juga di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat apa yang membuat Yusuf sangat disayangi oleh papanya dengan kasih yang berbeda.
dari saudara-saudaranya. Ini gambar Yusuf. Di sini dituliskan bahwa Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Karena dia ini, karena dia itu. Tetapi ada satu kelebihan yang dimiliki oleh Yusuf, yaitu apa? Dalam Kejadian 37 ayat 2b dikatakan bahwa Yusuf itu adalah orang benar. Demikian firman Tuhan, Kejadian 37 ayat 2b. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Di sini Yusuf mengerti apa itu salah, apa itu benar. Dari mana Yusuf mengetahui benar dan salah itu? Tentunya dari didikan, dari ajaran papanya, yaitu Yakub. Nah, namun yang terjadi, Yusuf ini menjadi pribadi yang menyampaikan kesalahan saudara-saudaranya kepada papanya. Kesalahan apa? Saudara-saudaranya ini melakukan kejahatan. Tentunya seorang ayah yang baik, Yakub, juga memberitahukan tentang apa yang benar, apa yang jahat, bukan saja kepada Yusuf, tetapi juga kepada saudara-saudaranya. Namun yang terjadi, Yusuf ini memilih menjadi pribadi yang hidup benar, dan saudara-saudaranya ini tidak. Jadi Yusuf ini seorang yang berintegritas. Apa yang sudah disampaikan oleh papanya, apa yang sudah diterima, dididik, diajar oleh papanya tentang benar dan salah, itu yang dilakukan. Entah itu kejadian apa yang membuat saudara-saudara Yusuf menjadi orang yang jahat, kita tidak tahu. Tetapi Yusuf melihat ketidakbenaran hidup mereka, dan Yusuf melaporkan itu kepada ayahnya. Yang berikutnya, Yusuf adalah pribadi yang benar. Yusuf adalah pribadi yang berani, bukan benar. Benar tadi sudah. Yang pertama itu benar, yang kedua berani. Yusuf berani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang mereka mengerti, mengetahui kebenaran, tapi fakta yang terjadi di lapangan, fakta yang terjadi di sekitar dia, jikalau itu sesuatu yang salah, kebenaran itu tidak muncul dalam dirinya. Karena apa? Rasa berani itu tidak ada di dalam dirinya. Namun yang terjadi pada Yusuf, dia ini adalah pribadi yang berani. Dia mau menegur saudara-saudaranya, walaupun dia seorang diri. Dari ke-11, dari ke-10 saudara-saudaranya. Yusuf berani menegur. Kadangkala kita itu kembali lagi kita menipu diri kita sendiri. Kita mengakui orang lain itu juga sulit. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita tahu bahwa orang itu lebih baik dari kita. Kita tahu orang itu lebih bagus dari kita. Tetapi karena keegoisan kita, tetapi karena keangkuhan, kesombongan, kenyamanan kita jangan sampai diganggu, kita tidak berani untuk mengakui. Jika hal itu terjadi terus dalam diri kita, kita menjadi orang yang tidak akan maju. Ya, contoh saja, ada orang yang mungkin dalam hidupnya itu dia lebih baik dari kehidupan saya. Contohnya lah,
dalam bermusik. Saya ngerti orang itu lebih baik dari saya, tapi karena saya tidak berintegritas, akhirnya yang keluar dari mulut saya, keluar dari sikap saya terhadap orang itu adalah sikap yang seolah-olah menyepelekan perkataan yang dari mulut saya itu hanya untuk apa? Menjatuhkan orang tersebut dengan mengecap dia bahwa permainan musiknya itu tidak baik. Karena apa? Jangan sampai saya itu menjadi orang yang dibawa dia dalam hal keterampilan. Nah, ini tipe orang yang tidak berintegritas. Tapi kita harus berani mengakui, kita harus berani menegur, kita itu harus berani menasehati sesuai dengan fakta yang terjadi. Kadang orang menjaga sikapnya untuk tidak menegur seseorang karena takut. Jangan sampai saya menegur dia ngambek dan tidak mau lagi ada di samping saya. Atau di dalam kehidupan gerejawi, jangan sampai saya menegur dia tidak mau lagi pelayanan, dia tidak mau lagi datang beribadah. Nah, itu bukan sikap seorang yang berintegritas. Yusuf bukan tahu tentang benar saja. Setelah dia tahu benar, dia adalah pribadi yang berani. Dan dia berani menegur saudara-saudaranya. Berani menyampaikan apa yang dilakukan saudara-saudaranya itu tentang hal yang tidak baik kepada papanya. Nah, tentu dia sendiri di antara saudara-saudaranya ini akan ada akibat yang mungkin membuat dia ini dikucilkan dari saudara-saudaranya. Yang berikutnya, Yusuf ini rela berkorban. Jadi kriteria orang yang berintegritas itu tentunya dia memiliki hidup yang benar. Dia tahu benar salah, arah kemana kebenaran itu. Dan dia berani, bukan saja dia berani, dia rela untuk berkorban. Kalau kita bercermin pada kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah pribadi yang benar. Dia adalah pribadi yang berani. Dan dia adalah pribadi yang mau berkorban. Yesus dikucilkan di kalangan orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Coba Yesus mau berkompromi dengan mereka. Mungkin Yesus pada saat itu akan menjadi pemimpin mereka. Kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka tidak suka berada di sekitar orang-orang yang dianggap rendahan. Di situ mereka semakin sakit hati lagi, mereka semakin jengkel lagi terhadap Yesus. Karena apa? Secara formal Yesus bukan ahli Taurat, tetapi Yesus juga seorang ahli Taurat. Dan Yesus berada di sekitar orang-orang yang tidak disukai oleh para ahli Taurat yang duduk di kursi-kursi agamawi pada saat itu. Dan mereka semakin membenci Yesus. Dan Yesus tahu apa yang dihadapinya. Dia tetap hidup benar, dia berani membela kebenaran, dan dia juga rela berkorban. Seperti Yusuf, dia adalah pribadi yang berintegritas. Mimpi apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya,
Itu yang dia sampaikan kepada saudara-saudaranya. Itu yang dia sampaikan kepada orang tuanya. Bukan tujuannya untuk merendahkan orang tuanya. Mungkin pada saat itu Yusuf berpikir apa maksud daripada mimpinya tersebut. Tetapi saudara-saudaranya itu, bahkan ayahnya Yakub berpikir negatif tentang mimpinya itu, seolah-olah Yusuf merendahkan saudara-saudaranya dan ayahnya. Tetapi Yusuf berkata jujur. Dan dalam perjalanan kehidupannya, dia terus menghidupi kebenaran itu, dan dia terus berani memberitahukan apa yang dilakukan saudara-saudaranya tentang perbuatan yang jahat kepada ayahnya Yakub. Dan dia rela berkorban. Kadang-kala orang itu mau hidup benar, mau berani, tetapi tidak mau berkorban. Masuk kepada level ini, hidup berani dalam kebenaran dan rela berkorban. Pas di rela berkorban, mungkin ada orang yang berpikir, wah, eman-eman ya, hartaku hilang. Atau orang yang dia sayangi, orang yang dia banggakan, orang yang dia andalkan sudah tidak lagi bersama-sama dengan dia. Dia tidak mau mengambil resiko dalam hal rela berkorban tersebut. Akhirnya apa? Dia menjadi pribadi yang tidak berintegritas lagi. Tetapi Yusuf tidak. Dia rela berkorban. Dia tidak kapok saat dimasukkan di dalam perigi yang kering. Dia tidak kapok saat ditangkap, dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Dia tidak mohon ampun untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin membuat bapaknya Yakub tidak suka terhadap saudara-saudaranya. Dia tetap hidup di dalam kebenaran, tetap berintegritas. Dan yang terakhir, Yusuf tetap setia pada kebenaran. Jadi kesetiaan Yusuf pada kebenaran ini bukan saja dia masih ada bersama-sama dengan papanya Yakub, atau pada saat dia diberitahu tentang hal yang baik dan yang benar lewat nasihat didikan dari Yakub, tetapi dia setia terus pada kebenaran tersebut, mulai dari remaja sampai ke dewasa. Dan kita bisa melihat saat dia di Mesir ada kesempatan untuk dia melakukan dosa, dalam hal ini perzinahan. Tapi yang dia lakukan Yusuf apa? Dia katakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini di hadapan Allah. Yusuf mengerti, Yusuf tahu tidak ada orang di sekitarnya, tidak ada papa mamanya lagi. Tapi dia sadar bahwa Allah ada bersama-sama dengan dia. Dan kembali saya katakan bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita, maka dia akan melindungi, memberkati kita. Tetapi kita harus sadar juga bahwa Allah itu yang akan mendisiplin kita, memberikan konsekuensi kepada kita sesuai dengan perbuatan kita. Jadi kita bukan saja bersyukur dengan keberadaan Allah di sekitar kita, namun kita juga hati-hati dengan keberadaan Allah di sekitar kita. Orang yang setia itu bukan saja dia mentaati setiap aturan yang sudah disampaikan oleh orang tuanya sewaktu masih hidup, tetapi orang yang setia itu akan terus melakukan apa yang menjadi pegangan hidupnya yang baik dalam kehidupannya, dan itu dibawa terus sampai kepada akhir hidupnya. Dalam Kejadian 39
ayat 9b dikatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa di hadapan Allah. Ini adalah perkataan Yusuf. Bagaimana dia mau dirayu untuk melakukan perbuatan dosa zina, tetapi dia tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan dia. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Tuhan begitu baik. Kami bersyukur bisa menyembah, berdoa, dan mendengar kebenaran-Mu. Urapi berkati semua yang melayani, berkati khususnya hamba-Mu Pak Kirson, pakai menjadi alat-Mu yang makin berkenan. Kiranya hidup kami makin menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, minta tangan Tuhan terlibat, penyertaan-Mu, kuasa-Mu mengangkat kami di atas rata-rata. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini bersama Tuhan dengan penuh sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.